Salam, kita dengarkan nasihat Guru Gembul. Nih, demi Allah ini bukan bikinan orang Islam. Ini mungkin dari Cina atau dari Jepang. Itu kursi-kursi itu nggak ada yang buatan Muslim. Jadi Muslim sampai sekarang itu terpuruk, tidak menghasilkan peradaban, tidak berkontribusi terhadap masyarakat. Ya paling mereka akan nyari, oh tapi kan leluhur kami Ibnu Sina. Ya paling jawabannya seperti itu. Kenapa kaum muslimin sekarang tidak menghasilkan peradaban? Karena bertentangan dengan syariah Allah. Allah nyuruh bahwa yang harus kita pelajari itu adalah meja, kursi, alam semesta, matahari, energi terbarukan, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ngegibahin masalah-masalah zat Allah. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer kuantum. Renungkanlah. Saya percaya 10 tahun ini di depan mata akan kehancuran keyakinan itu karena dari mu'alaf yang super bego itu, kemudian dari muslim itu sendiri seperti Zuma, Unirifa hanya membahas keyakinannya orang lain tetapi tidak mendalami pengetahuan tentang agamanya yang ya bikin malu lah kalau dia pelajari lagi. Atau ada ulama-ulama yang mengajarkan dalil-dalil di Quran, di kitab sucinya, hadis-hadisnya. Kalau berani mengajarkan kecuali mendongeng. Oh Nabi kita begini ngomongnya, oh ini itu. Jadi dari dalam sendiri akan muncul dan para penista baru itu terus akan lahir. Saya baru mengkupas masalah pernyataan-pernyataan Kumaila yang semuanya itu mendukung pernyataan saya. Selama 20 tahun ini saya mengkaji dan belajar tentang keyakinan Islam itu. Bahkan channel dia pertanyaan yang nggak boleh dijawab, dia jawab semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan dijawab oleh dia. Itu hebatnya Kumaila. Kemudian dari tokoh-tokoh yang memang sudah Profesor Doktor Mun'im Siri, itu luar biasa loh. Mun'im Siri menjawab semua pernyataan-pernyataan orang-orang ini. Dan banyak sekali, saudara, hal-hal yang lain. Apalagi itu akan terus-menerus. Dan anak-anak kecil yang pokoknya yang main jet-jet itu akan menanyakan terus, akan melihat kebotolan muslimin ini dan akan hancur. Kenapa ajaran mereka akan terperosok? Satu, fanatik buta, fanatik tapi tambah lagi nggak punya ilmu karena nggak mau belajar agamanya sendiri. Maka bodohlah orang-orang yang sekalipun itu otaknya cerdas, sedikit saja Islam disinggung mereka marah, malu, maki-maki. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubum bil muslimin. Islam akan dihancurkan oleh orang Islam itu sendiri. Kenapa? Karena fanatik buta. Sudah fanatik membabi buta lagi. Babi nggak buta aja haram, bagaimana babi yang buta? Sangat haram, dol. Apa sikap kita terhadap mereka? Bagi kita orang Kristen, ya biarkan saja terus merajalela. Atau ambil mereka, bawa ke dalam kebenaran ini. Entah anaknya atau siapa saja yang Anda bisa bawa.
sebelum mereka runtuh bersama bangunannya karena dibangun di pinggir kali, di pinggir jurang. Fanatik mereka itu karena mereka kabar baik bagi kita. Dan itu adalah ladang yang telah menguning, segera dituai. Sebagai seorang penginjil, segera atau strategi mendekati mereka dengan cara bersahabat. Bukan jangan ada orang Kristen langsung bersahadat. Bersahabat dan bergaul. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan kaum Mosolmen, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bersahabat bukan bersahadat. Yang kedua, tergiur dengan gelar-gelar, kebanyakan tambah gelar, tambah lagi, oh itu gelar saya itu adalah imam besar. Besar apanya? Hancur sekarang jadi imam unyil. Hancur sekarang. Tinggal kamu akui segala kesalahanmu itu. Al-Islamu la ya'riful Islamu illal ulama, katanya. Tidak ada yang mengerti Islam kecuali Pak Kiai Habib itu. Nanti berderet-deret tuh Habib. Sekarang sudah nggak laku lagi. Siap kamu bangkrut, jual itu pesantrenmu. Bahar Sengit, jual itu. Nanti orang-orang yang mendukung kamu akan tersingkirkan di tengah komunitas itu. Orang mulai akan mencibir karena kelakuanmu. Akui kamu bukan turunan Kanjeng. Hanya sekedar, oh apa Habib. Ini Habib Saifuddin Ibrahim ini. Ini Habib yang sangat terhormat. Kepada yang sangat terhormat, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya gitu, kasih gelar mereka ya agar besar kepala dan gak lama lagi mereka akan puas hatinya. Dekati mereka dengan tenang dan sampaikan kepada mereka tahniah yang pantas, penghormatan yang tinggi. Mereka akan segan dengan kita lalu mulai menginjil dengan teknik pura-pura bodoh lah, ingin masuk Islam atau ingin belajar agama. Sebagai penginjil kita punya sikap Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini tugas-tugas penting kita. Yang ketiga, banyak mu'alaf dari Kristen, semua bodoh ontolol botol. Inilah kesempatan kita memberitakan kabar baik sehingga ajaran mereka akan segera terpelosok dalam jurang dan mereka melihat terang Kristus karena mereka tidak mampu kembali eksis. Agustinus Kainama adalah contoh mu'alaf yang dibanggakan oleh Muslim. Agustan yang pantatin Alkitab, ya pantatin Alkitab. Sebentar lagi lewat. Dan gak bisa berpikir waras lagi. Memang ada namanya Felix Yao. Itu kan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempercepat kehancuran mereka. Jadi saudara-saudara jangan takut dengan apapun yang mereka lakukan. Jangan. Ada video jejak kaki Nabi itu ini saudara-saudara diajarin, dibawa-bawa. Aduh, saya ini senang. Ini mu'alaf ini saudara-saudara. Maaf, ini nanti mungkin ini kalau ini live streaming saya minta maaf ya, diedit aja nanti ya. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya 4 tahun di Roma, Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama.
di gereja Santo Petrus Basilika. Jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Saya teruskan di Inggris untuk ngambil sosionya, lalu saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma, itu yang mungkin kalau kelihatan di TV sering lihat lah. Untuk gerejanya itu saya di basement, hidup di situ 5 bulan lebih lah. Kalau nggak bohong, kalau nggak bohong itu nggak puas mereka ya. Si Kainama, tinggal Kainama yang masih hidup ini. Sudah digulung ombak semuanya. Bapak-bapak bisa ngelihat di TV semua, gerejanya besar. Saya kira di TV bisa ngelihat dia yang tadi, yang di Inggris, di London katanya 4 tahun di Inggris atau apalah. Saya nggak pandai berbohong. Ada yang mencari latar belakang saya waktu saya injilin itu si mata sipit, Cina mata sipit masuk Islam. Dia pergi ke Az-Zaitun, dia lihat semua majalah-majalah Zaitun, dan di majalah itu saya adalah saya adalah penulis. Saya di situ adalah editor majalah, wartawan, menulis banyak hal, mengajar. Dan apa yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, semua murid saya mengakui saya hidup saya bagaimana waktu itu. Guru-guru yang saya pimpin, semua tahu semua siapa Pendeta Saifuddin Ibrahim. Silakan mau membuli saya, mau menghina saya, terserah. Iya. Pokoknya begini. Kalau Muslim yang memberitakan tentang saya, ya, itu jangan percaya. Tetapi kalau mencari berita yang orisinal, video-video itu harus lewat channel saya. Ya, karena mereka memang mencari makan dari memutarbalikan sejarah, tulisan, ataupun video-video yang dibuat. Bahkan polisi sendiri itu bekerja terus-terusan untuk membuli saya supaya hancur nama saya. Bagi saya mau hancur emang sudah dirusak dari dalam sendiri, saya dimusuhin, dibenci, nggak masalah itu. Ya, tidak sedikit pun saya khawatir tentang kehidupan saya. Karena begitu besarnya kasih Allah akan kehidupan saya. Ini kan permainan medsos ini luar biasa juga loh untuk memberitakan Injil. Tinggal Kainama kamu, ya. Masih waras nggak kamu? Emang nggak punya malu kamu? Berapa kali sudah berdebat? Nanti salah sikap ambil di dalam keagamaan. Felix Yao itu mendukung khilafah. Ajaran kedaluarsa sudah tidak sesuai dengan zaman. Ajaran mimpi siang bolong. Felix Yao suruh sholat sampai jidat hitam saja loh. Masa mata sipit pakai sarung? Kan lucu. Muslim-muslim ini akan hancur juga keyakinannya ini karena tokoh-tokohnya itu suka geger politik dan geger syahwat. Geger ke utara, geger ke selatan, semua ribut politik, semua bawa ke arah sana. Konten-konten politik sok tahu. Jadi dikaitkan dengan agamanya. Mereka ikut terbawa arus sampai Sungai Kotor.
urusan syahwat adalah bagian akhir dari setiap pengajian, ibadah, kegiatan apa saja. Maka jangan heran dengan kaum muslimin di Cipanas kawin kontrak, kawin mut'ah, pendatang Arab, para pemuas nafsu dari Mekah. Pesantren jadi apa namanya ya, lokalisasi terselubung sampai kiamat karena tidak mampu diawasi oleh pemerintah. Sehebat apapun menteri agama, dia juga manusia, dia juga muslim, dia perlu duit. Bagaimana Prabowo mengangkat menteri yang cium jidat paus itu? Bagaimana, saudara? Itu bisa terbayangkan oleh kita semua. Ini akan menghancurkan dan merusak keyakinan itu. Iri, dengki, hasad, hasut, standar keilmuan yang rendah dalam Islam berkembang syirik, menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah dengan benda-benda khurafat dan tahayul, menguasai semua lapisan masyarakat Muslim Indonesia. Buat mereka makin bagus pandangan dalam agamanya seperti itu, ajaran Wahabi tidak mampu membuat mereka mengerti lebih dalam mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Yang benar itu Wahabi itu. Kejumudan mereka ini adalah karena banyak gelar keagamaannya. Semua ingin mendapat gelar keagamaannya. Nanti akan diikuti juga oleh orang-orang Kristen. Pasang nama Dr. Ignatius Insinyur Flukusuntur itu di diktat di buku-bukunya itu ditulis seolah-olah kalau nggak ada doktor di depan namanya itu bukunya nggak laku. Kalian harus tahu 75% penduduk Mesir itu doktor. Keluaran Al-Azhar Kairo. Sarjana Kairo semua. Tapi Mesir tidak bangkit. Tidak bagus. Hancur iya. Mesir hancur. Libya pora-peranda. Syria luluh lantak. Yaman binasa. Iran, Irak ngek. Apakah nggak sadar, saudara-saudara? Salah satunya cara sadar itu tinggalkan keyakinan itu. Ada pertanyaan penting. Jawab sekarang. Ada seorang yang sedang bermimpi. Dia ada di dahan pohon. Kalau turun dimakan singa, kalau naik di sana ada ular yang akan memakan dia. Apa yang dia harus dilakukan oleh dia? Satu-satunya cara, bangun. Jangan mimpi terus. Orang lagi mimpi. Satu-satunya cara, tinggalkan keyakinan itu. Dan agama ini akan menghancurkan Indonesia. Pak Prabowo, agama itu akan menghancurkan Indonesia. Muhammadiyah sudah 1 abad berdiri. Muslim Indonesia tidak mampu sadar diri. Malah semakin jauh dari perjuangan organisasi itu. Sementara NU, organisasi itu, organisasi yang menyuburkan khurafat, tahayul, syirik, dukun. Dan itu bagus untuk penginjilan kita. Bagus bagi channel Saifuddin Ibrahim. Jangan lupa like, subscribe. Tuhan Yesus memberkati.